Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Mila Sumole dengan NIM 2404411484. Di sini saya akan membagikan materi terkait dengan materi keamanan web system dan juga browser. Teman-teman kelompok saya sebelumnya sudah menjelaskan definisi ancaman-ancaman yang sering terjadi dan juga kasusnya. Dan di sini saya akan membagikan bagaimana cara menghindari, mengatasi, dan juga mengamankan bila terjadi gangguan. Yang pertama, menghindari ancaman. Yang dapat kita lakukan yaitu menggunakan autentifikasi multifaktor atau biasa disingkat dengan MFA 2FA, di mana kita akan melakukan verifikasi lebih dari satu kali dan kita akan dikirimkan kode OTP atau one time password, yaitu kode keamanan sekali pakai. Jadi tidak hanya mengandalkan password saja. Nah, selanjutnya yaitu mewaspadai phishing atau penipuan yang menyamar sebagai pihak yang terpercaya. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri dari phishing. Biasanya itu pesannya bersifat mendesak dan meminta data yang sensitif. Lanjut ada less privilege, yaitu memberikan hak akses kepada pengguna khusus melakukan tugas yang diperlukan saja. Dan selanjutnya ada memperkuat kata sandi. Jadi kita menggunakan kombinasi yang unik agar kata sandi yang kita buat itu sulit untuk ditebak. Yang kedua, cara mengamankan pada browser yang dapat kita lakukan yaitu update browser, karena browser terbaru itu menutup celah keamanan dan membantu mengurangi virus atau malware. Lanjut, hapus chats atau cookies untuk mengurangi jejak digital agar si penyerang tidak melakukan pencurian sesi login. Kemudian ada eksistensi keamanan untuk memblokir situs yang berbahaya. Dan yang terakhir ada safe browsing, ini juga sama dengan eksistensi keamanan, yaitu membantu untuk memblokir situs yang berbahaya. Dan kemudian cara mengamankan pada web, kita gunakan HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure, di mana komunikasi kita dalam bentuk enkripsi sehingga pihak ketiga tidak dapat mengetahui. Selanjutnya ada CSP atau Content Security Police. Ini untuk mengatur konten apa saja yang dapat berjalan di website. Dan selanjut ada validasi input. Semua dari user akan dicek untuk mengurangi adanya SQL injection atau memasukkan perintah yang berbahaya bagi database. Dan yang terakhir ada WAF atau Web Application Firewall, yaitu sistem keamanan ini menyaring trafik dari server. Jadi jika ada permintaan yang bersifat sensitif, maka akan langsung diblokir sebelum berhasil masuk ke sistem. Yang ketiga yaitu mitigasi atau cara mengatasi jika sudah terjadi gangguan. Yang pertama, isolasi perangkat, yaitu dengan memutuskan koneksi internet atau jaringan supaya penyerang tidak dapat lanjut masuk ke dalam sistem. Yang kedua, scan malware, gunakan antivirus atau tools keamanan lainnya untuk mendeteksi dan menghapus malware atau virus. Dan yang ketiga, reset browser untuk mengembalikan browser ke awal untuk mencegah pengaturan yang berbahaya atau mencurigakan. Selanjutnya, long aktivitas untuk mengetahui celah atau masuknya si penyerang. Dan yang terakhir yaitu ganti kata sandi. Jika sudah bersih, maka perlu dilakukan untuk ganti kata sandi agar tidak diretas oleh penyerang lagi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.